Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesediaannya untuk ikut presentasi pada sesi pertama ini. Jadi di sesi pertama ini kita akan belajar dikit tentang general anestesi dan introduksinya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bambang Nugroho Dinoto. Saya tutor di PPDS Prep kali ini, sesi April Mei. Kita udah jalan kurang lebih mungkin 5 sesi ya. Kebetulan kalau nggak salah 5 sesi, kebetulan sudah ada yang lulus, alhamdulillah bisa keterima di PPDS anestesi yang diinginin. Jadi prinsipnya kita di sini mencoba untuk memberi masukan atau ilmu ke teman-teman mungkin yang bingung mau belajar dari mana nih, mau daftar PPDS, mau belajar dari mana. Mungkin udah dapat buku-bukunya, dapat kisi-kisinya, cuman karena ilmu anestesi itu mungkin hampir nggak pernah ya kita dapetin kecuali pas di koas. Selama jadi dokter umum, mungkin kita akan ketemu kasus-kasus anestesi di bagian emergency dan di ICU ya, kalau yang jaga ICU. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas banyak banget, ada 10 sesi. Saya harapkan dari 10 sesi ini sudah kurang lebih cukup untuk teman-teman untuk dapat ilmu untuk bisa mengikuti tes di PPDS, di mana yang teman-teman pengen. Di sini ada Dr. Devita, Dr. Hadian, kalau nggak salah Dr. Devita pengen di UGM-nya. Kalau Dr. Radista tadi ingin di Radian Arista di UNER ya. Oke. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Jadi prinsipnya saya pengennya sih kalau bisa tidak disambi, tapi kalau udah memang ada pekerjaan di luar, saya mengerti banget bahwa teman-teman kan kerja pasti shift-shiftan ya, jadi nggak apa-apa, sebisa mungkin ikut secara intensif, jadi bisa nanya langsung pada saat itu juga, atau mungkin teman-teman yang nggak, contohnya kayak Dokter Hadian yang mungkin nggak sempet karena lagi jaga hari ini, jadi bisa nanti nonton rekamannya dan bisa menanyakan apapun di grup WhatsApp kita. Nah, di situ udah ada Dr. Robi juga, spesialis anestesi, beliau kerja di Solo, lulusan UGM juga, sudah kurang lebih 2 tahun jadi dokter anestesi. Beliau juga aktif untuk ngajar-ngajar di beberapa webinar dan juga di Instagramnya juga banyak ilmu-ilmu yang bisa didapatkan. Oke, mempersingkat waktu. Oke, jadi introduksi dulu. Tadi sudah introduksi perkenalan diri. Jadi we expect from this program ya, kita harapannya bisa teman-teman bisa dapat ilmu. Yang pertama, yang kedua bisa dapat suara saya jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kalau ada yang kurang jelas atau ke-mute, tolong saya dikasih tahu biar langsung. Jadi yang pertama dapat ilmu ya. Jadi kita anestesi itu kebanyakan kalau untuk soal-soal masuk ya dari yang saya yang dapetin di UGM, kebetulan saya sekarang lagi di UGM semester 7, harapannya mungkin tahun ini lulus, dan juga di tempat-tempat lain ya, kebanyakan tuh fisiologi dulu yang paling penting. Fisiologi kita harus mantepin ya, fisiologi paru, fisiologi jantung, ya ginjal, terus nervous system, terus ada kurang lebih itu 4 ya. Terus ada farmakologi ya, farmakologi baik dari ilmu dasar farmakologinya, farmakologi obat anestesi, farmakologi obat-obat emergensi ya, obat anestesi itu ada banyak, ada intravena, ada yang inhalasi, ya. Terus obat anestesi juga macam-macam, ada yang sedatif, analgesi ya, opioid, non opioid, terus juga pelumpuh otot ya, terus anestesi inhalasi ya, terus obat-obat emergensi juga penting, contohnya kayak vasopresor, inotropik, nanti kita akan bahas ya secara luas. Terus fisiologi juga tadi yang kurang ada hepar. Nah, nanti kita juga akan bahas-bahas yang lain. Terus dari program ini nanti mungkin kita akan bahas sedikit, kalau kita akan juga share ya webinar-webinar, karena banyak banget webinar ya. Nanti teman-teman bisa mantengin di grup, kita akan share-share webinar yang mungkin
tentang anestesi, ya, baik di dalam negeri, luar negeri. Kita juga akan share buku-buku, e-book, mungkin teman-teman udah punya dapat ya. Jadi nanti kita akan bahas. Ini jadwal kita April ini. Jadi sementara sebelum Lebaran kita mulai dari jam 8. Spare waktu sampai 3 jam ya sebenarnya, tapi biasanya sih nggak nyampe 3 jam ya. Mungkin 1 jam, 1 jam setengah, atau 2 jam maksimal bisa. Ya, kecuali yang materinya banyak. Introduksi hari ini, nanti ada fal pernafasan ventilator dan manajemen airway nanti dari Dr. Robi. Di sana akan bahas tentang fal fisiologi, baik dari anatomi jalan nafas, ya, dari terus juga fungsi paru, fungsi airway. Nanti kita juga bahas tentang ventilator sedikit, mode-mode ventilator, jenis-jenis apa saja sih yang mesti harus dicek, dan lain-lain. Manajemen airway, baik dari airway device, intubasi ya, dengan endotracheal tube, dengan laryngeal mask airway, dengan face mask, gimana caranya, airway management. Nanti ada algoritma, ada emergency airway, nanti kita akan bahas di sini. Kalau fal ginjal dan critical care, nanti saya akan bahas sedikit mungkin fal ginjal, dengan critical care mungkin sedikit nanti bahas tentang sepsis, terus juga perawatan di ICU, dan lain-lain. Fal HEPA dan farmakologi obat non-anestesi nanti kita akan bahas juga, sedikit. Terus tes saya, ini fal ginjal dengan fal HEPA nanti saya akan mengampu. Berikutnya ada cara gawat daruratan dari Dr. Robi. Ya, nanti kita bahas jenis cairan, gawat daruratan, nanti mungkin kita akan simulasi kasus. Fal kardiologi dan koagulasi nanti dengan Dr. Robi juga. Penting untuk fal kardiologi untuk dari bahas anatomi, terus fisiologi, maaf saya sedikit bilang. Terus juga tentang ritme jantung, terus mekanik rumus-rumus kayak delivery oksigen, stroke volume, heart rate, terus cardiac output itu apa aja. Kita akan bahas ini. Koagulasi penting juga nanti, faktor-faktor koagulasi, terus kira-kira pengaruh obat-obat antikoagulan itu di mana. Journal reading nanti kita akan bahas, karena sebenarnya nggak semua center ya perlu ya, cuman saya coba akan nanti bahas tentang journal reading sedikit, karena di beberapa universitas sepertinya udah mulai masuk, kalau di UGM sih belum ada. Berikutnya fal neurologi, nah penting banget nih fal neurologi, di mana fisiologi dari jaras-jaras, baik dari motoris, sensoris, terus juga neurotransmitter, nanti di situ obat-obat kerja di mana, terus pain, jaras pain, terus obat-obat pain juga kerjanya di mana, opioid, fiber-fibernya itu nanti yang keluar, terus juga regional anestesi. Anestesi mungkin kita bahas sedikit tentang spinal, baik epidural, dan lain-lain. Kapitas selekta nanti kita akan bahas soal, mungkin kurang lebih 100-200 soal bisanya. Yang terakhir farmakologi obat anestesi nanti cukup banyak. Itu ya. Oke, sekarang kita bahas syarat-syarat ya. Ini yang UGM sih nggak begitu. Jadi mungkin teman-teman udah bisa punya timeline ya, di mana siapa nih saya akan mau daftar gitu. Jadi mulai kita nyiapnya, walaupun mungkin masih lama nih, tapi kita mulai siap-siapin berkas-berkas yang akan disiapkan. Jadi kita mungkin akan lebih termotivasi gitu ya, sambil belajar, sambil kerja, sambil disiapin nih yang ini yang perintilan-perintilannya. Kalau saya bahas UGM dulu, ijazah udah pasti harus ada, transkrip nilai coba dilihat lagi S1 IPK-nya mencukupi nggak, tapi kayaknya sih nggak begitu. Akreditasi A 2,5 itu cukup. Transkrip asli S1 dengan dokter biasanya nanti keluarnya berapa di kombinasi. Sertifikat akreditasi nanti bisa lihat di BAN PT atau mungkin minta ke universitasnya. Kemampuan bahasa Inggris kalau UGM itu dia butuh ada ASEP atau TOEIC. Kalau domisili di Jogja bisa ambil ASEP, tapi kalau di luar bisa ikut TOEIC dan TPDA. Nanti jadi beda sama yang lain. TOEIC minimal 40 dengan ASEP minimal 29. Saya rasa sih nggak begitu susah ya untuk bahasa Inggris ini. Tes potensi mungkin juga nggak begitu susah, susah simak
UI gitu ya, saya pernah ikut juga di sana nggak lulus. Cukup TPDA dengan PAPS itu, banyak kan baca buku-bukunya, silakan belajar dari buku-bukunya mulai dikerjakan. Jadi kalau ini nggak bisa baca, jadi harus dikerjain satu persatu. Sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi ya dari KDPI untuk lulusan dokter. Ini coba dilihat-lihat dulu ya, berkas-berkasnya ada lengkap nggak. Rekomendasi organisasi profesi ya dari ID, rekomendasi ID cabang, terus STR yang udah mau habis tolong perpanjang ya, jadi setahun sebelumnya kalau bisa diperpanjang. Kalau misalnya udah mau daftar misalnya 2023, 2024 ya dari sekarang udah diperpanjang STR-nya. Mau mepet, surat rekomendasi terus persorangan. Nah ini kalau bisa, kalau ada kenalan mending dapetin dari surat rekomendasi dari dokter anestesi di tempat kita. Apa lebih bagus lagi dokter anestesi di UGM dosennya. Coba cari cara gimana cara dapatnya, mulai kenalan, mungkin teman-teman ada yang punya. Nanti ada surat rekomendasi itu setelah diminta, nanti akan ada rekomendasi online, nanti dikasih emailnya dari kita atau dari UGM, nanti kita masukin emailnya si rekomendatornya, nanti dia akan di email ini harus diisi dan lain-lain. Proyeksi keinginan ini contohnya bisa diambil di UGM. Intinya kalau proyeksi ini saran saya sih yang visible aja. Misalnya keinginan calon dalam mengikuti program pendidikan yang berarti alasan saya. Misalnya kamu cerita saya suka banget sama apa, oleh karena saya dapat kasus seperti ini. Nah, jadi nggak usah kayak alasan saya membantu kemanusiaan apa gitu tuh enggak. Kalau bisa yang konkret gitu. Harapan saya misalnya saya setelah menjadi dokter anestesi bisa menambah ilmu, bisa membantu orang banyak gitu yang konkret aja. Dan rencana penelitian dan rencana setelah pendidikan. Mulai baca tentang anestesi, penelitiannya kira-kira apa. Jadi kalau anestesi itu ada berbagai macam subtipe ya. Jadi anestesi nanti setelah lulus bisa masuk pertama anestesi pediatrik, kedua anestesi kardiovaskular, yang ketiga anestesi neuroanestesi, 4 regional anestesi, manajemen nyeri, anestesi obstetrik. Jadi kurang lebih ada 6. Mulai dilihat misalnya ada yang suka ke kardiovaskular, saya suka tentang misalnya bedah jantung dan lain-lain. Misalnya rencana penelitian saya akan meneliti di anestesi kardiovaskular. Jadi lebih enak gitu. Anestesi kardiovaskular kenapa? Karena di tempat saya mungkin bedah jantung belum ada, jadi saya ingin mengembangkan di tempat saya. Gitu. Rencana setelah saya pendidikan, nah ini kalau bisa udah ada tempat balik lebih bagus. Misalnya teman-teman mau kembali ke rumah sakitnya gitu ya, lebih bagus. Keterangan program klinik, internship saja sudah cukup. Kalau ada PTT lebih bagus. Keterangan di beasiswa udah lebih, bila ada lebih bagus ya. Kalau LPDP apa beasiswa mana? Surat izin mengikuti seleksi penerbitan dari instansi. Harusnya sih bisa ya. Untuk UGM, sekarang itu nerima lagi banyak banget, 15 orang yang terakhir keterima ini. Jadi kesempatan kebuka lebar banget kalau mau daftar. Kemungkinan kita akan terus 15 slot setiap bukaan. Karena kita butuh banyak dokter anestesi, butuh banyak residen. Dan juga sekarang mungkin di mana-mana ya, jadi di Menkes itu punya program untuk dia kan ingin dokter spesialis semakin banyak di Indonesia, jadi di-push untuk menerima lulusan lebih banyak. Terus ada yang pengen di UNAN. UNAN ini memang masih sedikit info. Dokter Anan ya. Nah, sedikit info untuk UNAN karena dia baru buka banget. Kurang lebih sih hampir sama ya. Dokter Anan kan laki-laki ya, jadi kalau tidak hamil nggak mungkin, izin mengikuti udah pasti harus ada ya. Bermaterai, bebas penyakit hepatitis B, C, cara pernyataan tidak tersangkut kasus pidana, TOEFL,
ATLS. Nah, kalau misalnya ATLS nih, ACLS atau FCCS atau PTS. Nah, baiknya sih kalau bisa sih semuanya diikutin, tapi kalau nggak bisa ya minimal ACLS punya. Surat rekomendasi atasan, penempatan di mana saudara bekerja, tidak progresi nilai. Lain-lain kayaknya hampir sama ya. Intinya sih disiapkan dari sekarang nih, banyak banget tuh, ada 27 file. Jadi segera. Terus dia itu menerima 6 slot. Ya, jadi disiapkan dengan baik. Ada beberapa yang dari UNAN juga lulusan UNAN ke UGM, dan mereka juga mungkin karena baru buka, jadi saya tanya-tanya belum ada yang tahu gimana mau masuk sana. Tapi dia tuh senternya yang di situ ada dari UI, dari UGM, dari UNAN, dan lain-lain. Tapi tetap belajar, saya rasa sih soal-soalnya atau yang akan diuji sama. Unair, Dokter Rahadian ya, pingin di UNER. Saya rasa di UNER juga ini udah lebih lama, jadi udah lebih established di sana. Banyak juga kurang lebih hampir sama ya, kayak berusia tidak lebih dari 35 tahun, IPK juga 2,5, program profesi dokter 2,75, sertifikat LPT. Nah, kalau bisa di TOEFL lebih dari 450. Kalau bisa kita jangan pas 450 ya, kalau bisa lebih tinggi gitu. Jadi kalau di UGM tuh mungkin ada nilai lebihnya. Jadi kalau misalnya kita nilainya sama, semuanya sama gitu ya, TOEFL kita lebih tinggi dibanding saingan kita, ya pasti akan diterima TOEFL yang lebih tinggi gitu. Jadi kita nambah-nambahin poin lah, bisa. Terus salah satu sertifikat PTC, NLS, BLS. Nah, kalau bisa ikutin semua lebih bagus. Mumpung ada waktu. Ya, terus dinamika cacat tubuh, surat keterangan bebas realisasi yang lain-lain. Surat rekomendasi juga harus ada. Bersedia mematuhi semua peraturan di Sutomo, STR juga itu diperpanjang. Surat persetujuan mengikuti program PPDS oleh orang tua dan suami dan istri. Harus penting tuh. SKCK. Ini nanti ada juga yang lain, UI, ada ULM, kemarin ada 14, ada UNS, surat. Jadi dipersiapkan ya semuanya teman-teman, nanti biar nanti pas mau daftar tuh kita mindset kita udah siap gitu ya, surat-surat udah siap, ilmu udah siap, jadi kans keterima lebih besar. Saya nggak tahu UNER itu berapa ya keterima. Jadi ini buku-bukunya teman-teman harus punya ya, ada Morgan and Michaels Clinical Anesthesiology. Ini enak banget baca bukunya, gampang, gak ribet. Ada buku yang lain lebih ribet, Miller's Anesthesia. Nanti saya bagikan nih e-booknya di grup ya. Terus ada Stolting, Farmakologi and Fisiologi Anesthetic Practice. Kalau tentang farmakologi lebih enak baca di Stolting. Ya. Terus ada buku juga kalau yang mungkin sulit pakai bahasa Inggris, ada buku Indonesia yang dia Dikati. Sebenarnya saya ada ibunya, cuman mendingan beli ya. Enggak, maksudnya kalau mau beli. Saya soalnya maksudnya nggak enak nih kan guru-guru kita yang buat. Terus bagusnya sih kalau bisa bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Jadi belajarnya kita yang buku bahasa Inggris. Kalau buku yang KT ini sejujurnya menurut saya karena bahasa Indonesia malah lebih bingung, jadi untuk harafiahkan dari yang ingin. Oke. Jadi anestesi itu kalau di tempatku 8 semester. Jadi UNAN aku nggak tahu karena belum ada lulusan dari UNAN. Jujur lebih lama biasanya. Biasanya lebih lama. Jadi saya rasa kalau mau yang mau pingin cepat, kita punya target, misalnya saya mau lulus nih 4 tahun gitu, ya coba di tanya-tanya sama kakak-kakak atau teman-teman yang punya di sana, yang punya link di sana, kira-kira berapa tahun nih, jadi kita bisa tahu ya. Saya rasa juga dana itu sangat penting buat kita plan. Kalau bisa yang udah punya dana disiapkan ya. Tapi untuk sekarang sih saya rasa bullying udah nggak begitu banyak di
center mana-mana, jadi keluar duit yang banyak. Kalau untuk anestesi saya rasa sih nggak tahu ya. Kalau di UGM sih nggak ada. Kalau yang lain saya nggak tahu dan nggak bisa ngasih jawaban karena eh, nggak ngalamin di sana gitu. Tapi kalau di UGM itu kita tuh nggak ada yang banyak-banyak banget. Maksudnya dalam artian misalnya semester pertama itu kan biasanya yang uh, baru beliin ini, beliin ini, tapi beliin itu pasti diganti. Mungkin sekitar sejuta sebulan gitu. Habis itu semester 2 udah nggak ada lagi. Terus nanti dilihat juga kalau di tempat UGM itu bayaran semester tuh 20-an kalau nggak salah, 22 atau 25 juta per semester. Jadi kita bikin plan juga di situ. Itu sih kurang lebih. Terus mungkin terkait introduksi ada yang mau ditanyakan dulu? Via chat boleh, mau langsung boleh. Silakan, kalau nggak ada kita lanjut biar nggak ada ya. Nanti kalau mau nanya apapun bisa di grup. Grup itu bebas mau nanya apapun. Saya dan Dr. Robi akan berusaha menjawab semampu kita, kapanpun. Kita pengennya sih interaktif, jadi teman-teman nggak usah anggap kita senior, nggak usah anggap kita guru, ya kita mungkin lebih dulu tahu aja dan lebih dulu masuk, jadi paham gitu ya. Oke. Jadi oke, kita masuk ya. Jadi general anestesi ya, general anestesi itu adalah kalau di buku KATI itu kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh obat meskipun menerima rangsangan bahkan dengan perasaan yang menyakitkan, atau anestesi umum. Anestesi umum biasa didapatkan dengan atau general anestesi ya, atau bius total kalau orang biasa. Itu bisa dengan obat-obat untuk pasien bisa tidur, ya kita kasih obat analgesi, sedasi dengan pelumpuh otot, ya. Lalu kita karena dia tidak bisa nafas sendiri, otomatis kita harus pasang airway device di situ ya, untuk menggantikan nafasnya mereka dengan mesin anestesi. Bisa dengan macam-macam, LMA, ya, laryngeal mask, airway, bisa juga dengan endotracheal tube, ataupun paling gampang dengan face mask. Jadi ya kita langsung bagging aja seperti biasa bagging kita kalau pasien cardiac arrest gitu, kita bagging, cuman disambungkan dengan mesin anestesi. Keuntungannya pasien amnesia ya, jadi dengan obat kita pasien nggak ingat apa-apa gitu. Terus jadi dia tahunya tidur, habis itu bangun udah selesai operasi. Dapat menggunakan pelumpuh otot, ya. Kita ngapain sih gunakan pelumpuh otot? Yang pertama, kita pengen relax pasiennya, sehingga pas kita lakukan laryngoskop, masuk ke endotracheal tube, tidak ada gejolak, maupun pasien bisa lemas. Jadi kita masukin intubasinya bisa maksimal, tidak ada komplikasi, iritatif di bagian tenggorokan, kita buka mulutnya bisa wide, gitu, bisa melebar ya. Terus kendali penuh saluran nafas ya, dengan ventilator atau dengan mesin anestesi itu kita bisa bagging. Pernafasan dan sirkulasi, jadi nafas kita atur, sirkulasi kita bisa atur ya, digunakan dalam kasus kontraindikasi agen anestesi lokal. Jadi pasien yang nggak bisa dapat agen anestesi lokal, itu bisa kita pakai kan di sini. Kenapa nggak bisa? Biasanya alergi, ya, atau tidak mungkin dilakukan spinal, pasien yang nggak bisa duduk, nggak bisa sulit gitu ya, digunakan pada prosedur dengan durasi dan kesulitan unpredictable. Jadi karena agen regional itu bisa, kita mungkin nggak bisa lama prediksinya. Ini kan bisa kalau operasi yang lama ya 5 jam, 10 jam gitu ya, bisa kita gunakan anestesi. Terus diberikan dengan cepat dan reversible. Kita bisa kasih obat supaya dia langsung bangun bisa. Kerugiannya dia perlu butuh persiapan bedah ya, persiapan bedahnya kita harus cek lab macam-macam, EKG, ronsen torak, ya. Pasien harus puasa bisa 6 jam, ya. Perawatan biaya tinggi, otomatis karena obat-obatnya banyak, jadi cost-nya pasti lebih tinggi. Terus fluktuasi fisiologis dalam artian tuh kita bisa akan hemodinamiknya bisa kita bisa naik turun oleh karena obat-obat yang kita berikan, ya. Karena obat-obat yang kita berikan adalah salah satunya obat-obat yang
depresif ke ya, depresif ke paru, depresif ke yang lain-lain. Ada komplikasi pasca tindakan bisa mual muntah, nyeri tenggorokan, sakit kepala, ada namanya mual muntah, kita sebutnya post operative nausea and vomiting, namanya PONV. Ya, nyeri tenggorokan otomatis karena kita akan lakukan laringoskopi iritatif di bagian pelika, bagian trakea atas, kita masukin itu. Sakit kepala dan menggigil gitu, efek dari obat yang anestesi yang kita buat. Dan resiko hipertermia maligna. Nah, hipertermia maligna ini mungkin teman-teman nggak pernah ketemu ya. Jadi hipertermia maligna ini adalah suatu penyakit di mana terjadi peningkatan suhu yang sangat tinggi mendadak oleh karena pemberian obat-obat anestesi inhalasi. Itu ya. Obat-obat anestesinya apa aja? Kebanyakan inhalasi dan pemberian obat pulpotot namanya succinylcholine. Anestesi umum mempunyai 5 komponen. Yang pertama, hilangnya kesadaran. Kedua, hilangnya refleks atau respon gerak terhadap nyeri. Yang ketiga, ada analgesi. 4, amnesia. Dengan 5, relaksasi. Tahapannya, dia ada induksi, pemeliharaan. Yang kedua, pemeliharaan. Dan 3, pemulihan dari anestesi. Gampangnya, untuk tahapan itu kita kayak pilot. Dia ada take off, ada pas dia di atas, terus ada pas dia landing. Ya. Jadi induksi, di mana dia dari sadar menuju fase dia nggak sadar. Ya. Pemeliharaan, di mana dia selalu kita pertahankan supaya nggak sadar ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kita harus mempertahankan dia supaya selalu terbius, karena dia dengan irisan, ya, dengan perlakuan dari operator dan nah setelah itu selesai kita harus landing pemberian dari anestesinya dengan berbagai macam obat. Gitu ya. Oke, zaman dulu karena dulu hanya ada anestesi dengan ether. Sekarang sudah nggak pernah ada lagi. Mungkin kalau baca buku-buku anestesi ada tulisan ether. Jadi ether itu adalah suatu cairan ya. Zaman dulu ether itu berupa liquid, dia nanti diteteskan ke kain itu nanti akan dibekapkan di mulut atau di hidung. Begitu dia menghirup, pasien langsung tertidur. Cuman dia itu sangat flammable, gampang kebakaran, terus baunya sangat menyengat, bisa menginduksi juga operator, baik semuanya bisa terinduksi dan dia polusinya tinggi. Jadi udah nggak dipakai lagi tuh. Dan juga dia nggak bisa rentangnya itu kita nggak bisa kontrol banget. Nah, tapi dia masih dipakai sampai sekarang, ada stadiumnya. Jadi ada stadium analgesi, stadium excitatory, surgical anesthesia, dan stage 4. Ini stage-nya stadium-stadium dari ether tersebut. Nah, yang sering kita pakai itu di kapan sih kita bisa memperkenankan operator untuk memulai irisan, yaitu biasanya di stage 3. Surgical anesthesia di mana plan 2 atau plan 3. Ya. Plan 2 itu bisa ada hilangnya refleks kelopak mata. Nah, biasanya kadang-kadang kita cek kelopak mata masih ada refleks nggak? Ya. Respirasinya masih ada regular, pupil konstriksi hipnosis. Dengan mudah dapat dilakukan. Atau plan 3, ada di dalam, ya, ada pasien masih pernafasannya dalam, sudah mulai pelan gitu ya. Jadi bisa dilakukan di situ. Oke. Atau bisa juga pakai ini. Jadi kita ada fungsi ada 3, pakainya respon, kemampuan untuk menjaga jalan nafas, dan fungsi kardiovaskular. Bisa ada sedasi minimal, sedasi sedang, sedasi dalam. Yang kita pakai di anestesi umum, yaitu respon pertama. Pasien tidak ada respon meski dengan stimulus nyeri. Yang kedua, tidak dapat menjaga jalan nafas dan ventilasi, biasa seringkali tidak ada kuat. Yang ketiga, fungsi kardiovaskular biasa terganggu. Jadi pasti ada fluktuatif dari tensinya turun, nadinya tinggi, misalnya. Gitu. Oke. Nanti akan lebih jelas dibahas di bagian farmakologi obat anestesi, apa aja obat-obat yang dipakai, dan berapa dosisnya, kapan kita bisa intubasi, kapan kita bisa di situ. Ya. Oke, teman-teman, mungkin yang sekarang mungkin nggak pernah masuk ruang operasi, coba izin sama dokter anestesinya, mulai lihat
tentang keadaan kamar operasi dan mungkin mesin anestesis itu kayak apa gitu ya. Jadi teman-teman punya gambaran dari yang dipelajarin supaya bisa lebih paham. Jadi gas anestesi dan life supporting gas diantarkan ke mesin anestesi ya. Teman-teman tahu kalau di IGD atau di ruang rawat inap pasti ada oksigen sentral ya, atau mungkin teman-teman juga pakai oksigen tabung. Nah, biasanya kalau di mesin anestesi itu bentuknya seperti box gitu ya. Nanti dimasukkan di situ gasnya. Gas apa aja yang dimasukkan di situ? Pertama ada oksigen, kedua ada N2O, yang ketiga ada air, udara. Jadi nanti bisa di mix, dan buat itu nanti kita bisa mix FiO2-nya berapa dan lain-lain. Kenapa pakai N2O atau nitric oxide? Nitric oxide itu adalah satu gas yang bisa membuat analgesi. Ya, jadi biasanya untuk maintenance tadi, ya, maintenance kita bisa pakai obat obat kan dia kan memang kan kalau kita induksi kan dia kan pasien nggak bisa ada respon apapun, tapi dia masih merasakan nyeri sebenarnya. Nah, kita ngeblok nyerinya bisa dengan gas itu pakai nitric oxide, atau kita bisa pakai obat-obatan kuat, opioid kuat, contohnya kayak fentanyl, ataupun pakai morfin. Ya. Oke, gas itu masuk ke mesin anestesi, diatur sedemikian rupa supaya bisa dipakai dan dimasukkan ke pasien. Dengan 3 metode yang tadi saya bilang, ada face mask, ya, sungkup, LMA, laryngeal mask airway, dan intubasi dengan endotracheal tube. Oke. Nah, sistemnya bisa dikenal dengan open, semi-close, semi-open, dan closed system. Nah, mungkin teman-teman bingung. Open itu, jadi ini sistem ini, dia itu keterkaitan dari gas itu terhadap udara luar. Jadi kalau open, yaitu diberikan gas itu bisa kemana-mana ya, baik polusinya maupun penghirupannya. Itu biasa metode dahulu dengan cara menggunakan atau form. Kalau semi-open dengan sistem Mapleson, jadi teman-teman kalau lihat valve mask ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat Jackson Wrist, jadi dia open. Jadi ada suatu gas ya, oksigen atau apapun itu masuk ke device tersebut, setelah diberikan inspirasikan ke pasien menghembus kembali, nah itu langsung keluar udara luar. Atau juga semi close, nah breathing circuit system atau dengan mesin anestesi, ya dia masuk ke inspirasi, dia keluarnya juga ke mesin anestesi dulu, baru masuk ke vakum. Jadi nggak ada keterlibatan dia dengan udara luar, gitu ya. Ini Mapleson system ya, jadi mungkin akan keluar juga di soal nih. Jadi ada berbagai macam ya, zaman dulu mungkin belum ada mesin anestesi yang baik, jadi masih pakai ini, Mapleson namanya. Jadi dia adalah Mapleson circuit, di mana circuit itu bisa masuk dengan gas tersebut, gas yang akan diberikan, dia akan masuk ke suatu device, nanti device itu dia akan masuk misalnya ke endotracheal tube, atau ke LMA, atau ke face mask, dengan berbagai macam cara. Oke. Jadi yang perlu yang masih mungkin teman-teman hafal, yang bagian F. Jadi Mapleson itu ada berbagai tipe A, B, C, D, E, F. Ya. Yang sering dipakai itu Jackson Wrist. Jadi FGI ini disebut dengan fresh gas inlet, ya, atau di mana masuknya suatu gas ke dalam suatu tempat atau device ya. Kayak dari A, ini misalnya Mapleson A, FGI-nya masuk lewat belakang, tube masuk ke mas ke pasien, misalnya ke pasien, balik lagi dengan APL, dia keluar. Dia di bagging dengan breathing. APL itu adjusting pressure limit. Jadi di APL ini biasanya udaranya keluar lagi di sini. Jadi udara yang masuk sama udara yang keluar tuh nggak bercampur lagi. Yang sering dipakai itu Mapleson F, masih sering kita pakai untuk pasien-pasien pediatrik ya. Dia di mana fresh gas inletnya masuk lewat sini, terus masuk ke mesin langsung ke pasien, dari pasien dia ekspirasi lagi, dia akan keluar ke belakang. Jadi kalau APL itu dia kayak sistemnya buka tutup. Semakin dia tutup, dia nggak ada yang bisa keluar lewat belakang ini, tapi semakin dibuka dia langsung close bisa. Gunanya apa? Kalau misalnya dia
kita nggak buka semuanya, dia akan memberikan PIP namanya, positive and expiratory pressure. Ini kan lebih dibahas lebih jelas ya, PIP itu tersebut. Jadi PIP itu berarti gini, kalau orang normal, sekarang kita tarik nafas, terus kita buang. Nah, terakhir di ekspirasi kita terakhir itu masih ada tekanan di dalam paru yang akan tetap di situ untuk menjaga apa? Satu, untuk menjaga paru-paru tidak kolaps. Yang kedua, dia bisa tetap memberikan tahanan di paru supaya dia tetap alveoli itu bisa tetap mengembang, tidak langsung ngempis. Tapi kalau pada pasien yang benar-benar dikasih peluk otot, dia kan tidak bisa mempertahankan PIP tersebut ya, karena otot-otot ini tuh udah relaksasi semua. Jadi kita tetap harus memberikan PIP itu untuk supaya fisiologisnya seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Oke. Ini bisa dibaca ini dari buku Morgan nih, saya ambil. Oke, kalau closed system ini biasanya diberi pakai breathing circuit ya. Jadi katup apel bisa tertutup sepenuhnya. Nah, rebreathing gas. Jadi nanti mungkin dibahas di airway management ya. Rebreathing gas itu, jadi setiap gas itu kita kan masuk nih, oksigen masuk ke paru-paru, karena keluar menjadi CO2 ya. Nah, CO2 itu dengan sistem close ini, dia tuh akan diserap lagi sama namanya soda lem. Jadi dia nggak boros tuh, udaranya yang setelah kita buang bisa dipakai lagi, jadi oksigen lagi. Gitu ya, makanya ada closed system ini. Keuntungannya maksimal penghangatan dan humidifikasi. Jadi pada saat dia diambil dengan soda lem tersebut, bentuknya kayak kerikil-kerikil batu kecil itu, dia akan menghasilkan uap atau udara yang hangat ya. Dengan juga uap air. Polusi lebih sedikit dan ekonomis, kerugian tidak mampu secara cepat membuat oksigen terantar, konsentrasi oksigen relatif sulit diprediksi dengan kemungkinan gas kontraksi berlebih. Seperti itu. Dengan circle sistemnya ada high flow, low flow, dan minimal flow. Jadi kita bisa dengan gas cuma 3 liter per menit itu tetap masih bisa dipakai terus. Kan biasanya kita kan pakai kalau nasal kanul kita pakai 2 sampai 4 ya. Rebreathing mask kita pakainya 4 sampai 10 misalnya, NRM bisa bermacam dari 8 sampai 15. Nah, ini dengan gas yang cuma 3 liter per menit bisa lebih ekonomis, bisa dipakai terus-menerus ke pasien gitu ya. Oke. Terus kita juga mengenal konsep namanya preoksigenasi ya di intubasi atau sebelum intubasi atau di anestesi ini. Jadi pada saat pasien tersedasi ya sampai pasien itu akan kita lakukan intubasi, kita akan menggantikan fungsi memberikan gas oksigen 100%. Jadi kan kalau kita hirup udara ini oksigen itu kan cuma 21% ya. Sisanya ada nitrogen, ada yang lain-lain, yang paling banyak nitrogen. Nah, dengan preoksigenasi ini kita bisa atur tuh gas yang akan kita berikan tuh oksigennya 100%. Nah, jadi pasien udah terinduksi kan, udah tidur, pasien bisa tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kita berikan oksigen 100% langsung diseguk. Ini bisa diberikan sekitar 3-5 menit. Jadi fungsinya apa? Teman-teman tahu ada functional residual capacity ya. Jadi kapasitas residu fungsional itu setelah kita akan ekspirasi, ya, itu adalah udara kapasitas yang masih ada di paru-paru kita, kurang lebih sekitar 2 literan ya. Targetnya 90% itu akan diisi oleh oksigen 100%. Nah, FRC itu walaupun dia memang tetap sudah tidak, setelah kita ekspirasi udara itu masih di paru-paru ya. Walaupun dia nggak ada pertukaran apapun, 2 liter itu masih tetap bisa dialiri oleh kapiler-kapiler di alveolus untuk bisa ngambil oksigen. Gitu. Jadi yang tadinya cuma 21%, jadi oksigennya 100%. Jadi diperkirakan 5-8 menit apnea bisa diatasi. Jadi nggak apa-apa tuh dia nggak nafas 5-8 menit, saturasi pasti masih 100%. Gitu. Ini asumsi kita pada pasien yang normal ya, masih fisiologis, tidak ada problem, paru-parunya masih bagus. Tujuan mengurangi resiko desaturasi pas kita intubasi ya.
Mungkin kalau kita intubasi udah bisa cepat ya alhamdulillah, tapi kalau yang intubasi sulit, pasiennya gemuk ya, lehernya berat, ya lehernya gede gitu ya, sulit diintubasi. Jadi kita masih ada waktu 5-8 menit untuk intubasi masih bisa. Terus peningkatan toleransi durasi apnea yang tadi ya, masih bisa. Terus maintenance. Jadi selama prosedur dipertahankan dengan agen inhalasi atau intravena kontinu. Seperti yang saya bilang tadi, pas saat pesawatnya lagi di udara, kita pastikan pasien tetap tertidur. Yang pertama, sedasinya harus kita berikan terus, bisa dengan agen inhalasi ya. Agen inhalasi, jadi dengan mesin anestesi kita tetap alirin tuh agen inhalasi. Yang agen inhalasi yang sering dipakai apa? Ada biasanya yang fluran ya, teman-teman kalau pasti masih di koas. Itu masih ingat ya, ada sevofluran, isofluran yang sering dipakai ya. Atau juga dengan halotan, enfluran, desfluran, nanti bisa dibaca lagi. Atau intravena yang sedasi yang kontinu yang sering kita pakai yaitu propofol. Propofol bentuknya warna putih, sering diberikan. Setelah itu, yang kedua, selain sedasi, analgesinya. Analgesinya kita pertahankan juga. Bisa dengan gas, yaitu dengan oxide, N2O, atau dengan intravena kontinu, bisa dengan opioid kuat. Contohnya ada morfin, ya, fentanyl, alfentanil, sulfentanil, ya, bisa diberikan. Tapi yang sering dipakai dengan fentanyl. Oke. Setelah itu, kita juga pastikan kalau misalnya memang di awal sudah diberikan pelumpuh otot, ya kita pastikan pelumpuh ototnya tetap bekerja, ataupun kita bisa juga, jadi kalau kita kasih pelumpuh otot tuh spontannya hilang, jadi nggak ada nafas spontan, jadi nafasnya hanya dengan ventilator. Tapi kalau misalnya sudah tiba-tiba misalnya 1 jam, udah muncul lagi ya, terserah kita berikan pelumpuh otot lagi, atau bisa kita pertahankan spontannya pasien. Jadi pasiennya nafas seperti biasa, tapi dia tetap tertidur dan tidak nyeri. Gitu ya. Lalu dilakukan monitoring ya. Jadi sesuai ASA, American Society of Anesthesiology, itu yang sering kita pakai. Standar monitoring untuk general anestesi, itu yang pertama harus ada EKG, elektrokardiogram, 5 lead ya. Yang bisa menampilkan lead 2 dan juga lead prekordial. Okay. Harus ada juga yang kedua, ada blood pressure non-invasive, (IBP) ya, sering kita pakai, manset yang berfungsi secara otomatis, bisa diukur misalnya 2 menit, per 3 menit, per 5 menit. Itu. Monitoring respiratory rate, ya, bisa dengan EKG biasanya udah sekaligus nih biasanya, kita ditempel, atau mungkin bisa dihitung. Saturasi oksigen udah wajib, harus pasti ya. Biasa di jari atau di jari telunjuk biasanya kita pakai ETCO2. Mungkin teman-teman nggak begitu sering ketemu, ini end-tidal CO2. Jadi biasanya dia seperti saluran, nanti akan ada di ujung endotracheal tube untuk menilai CO2. Kenapa kita nilai CO2-nya? Dengan kita bisa menilai CO2-nya, kita bisa tahu pertukaran gasnya pasien gimana. Seperti teman-teman tahu, kalau kita cek AGD, kita pasti akan nilai PCO2 ya, atau tekanan parsial dari CO2. Kalau dia misalnya ventilasinya bagus, ya CO2-nya bagus. Normalnya nilai di angka 35-45 ya, untuk kasus-kasus secara umum. Mungkin untuk beberapa kasus bisa lebih rendah, tapi kurang lebih sekitar 35-45. Lalu ada FiO2 atau fraksi oksigen. Kalau bisa ada juga harus ada untuk mengukur fraksi oksigennya berapa. Nah, sekarang teman-teman coba hafalin kalau nasal kanul itu fraksi oksigennya berapa dengan liter, ya, misalnya dengan 2-4 liter, terus ada breathing mass, fraksi oksigennya berapa, paling tinggi NRM, fraksi oksigennya berapa. Nanti mungkin ada kalau di mesin anestesi kita bisa atur ya, friksi oksigennya mau berapa, dengan cara mengatur gas tadi, ada oksigen mau pakai air, dikombinasi oksigen dengan udara bebas atau oksigen dengan N2O, nanti kita lihat FiO2-nya berapa. Kalau untuk regional anestesi, cukup dengan EKG, BP non-invasif, respiratory, dan saturasi oksigen. Nah, untuk yang lebih advance,
kita bisa ukur juga kedalaman anestesi. Jadi pasien ini udah tidur apa belum sih gitu. Bisa juga dengan monitoring dengan MAC atau dengan minimal alveolar concentration untuk gas inhalasi, nanti akan dibahas di gas anestesi inhalasi. BIS, ada namanya bispectral index, jadi kayak dia seperti kayak EEG gitu, tempel di kepala untuk tahu selama operasi nanti dipakai, dia nanti akan menunjukkan keluar angka. Kalau misalnya dia sekitar 40 sampai 60 itu bisa sudah masuk anestesi. Pasien operasi bisa dimulai, pasiennya bisa tetap tidur gitu. Jadi kita punya kuantitatif. Yang berikut ada TOF atau Train of 4 namanya. Jadi dia seperti kayak device dipasangnya di jari, ya nanti dia akan bisa tahu Pak ini belum kuota itu sudah siap, udah ada kuota atau belum. Oke, ini juga ada ASA. Jadi teman-teman mungkin tahu juga kalau di rumah sakit tempat kerja kadang-kadang dokter anestesi diagnosisnya status fisik ASA. Jadi ini kita pakai secara semuanya ya. Jadi dokter anestesi dimanapun akan mendiagnosis status fisik ASA. Jadi dengan kelas fisik ASA ini kita bisa tahu mau risiko operasi, risiko bila dilakukan operasi itu seperti apa. Status fisik ASA 1 yaitu pasien normal, sehat, nggak ada masalah sama sekali, labnya bagus, nggak ada riwayat penyakit sistemik ya. Misalnya contohnya kayak anak-anak kecil yang bukan anak kecil, anak remaja biasanya yang contohnya misalnya patah tulang mau diorif, dia nggak ada masalah sama sekali, gitu ya. Itu masuk ke ASA 1. ASA 2 penyakit sistemik ringan yang tidak mengganggu. Contohnya misalnya dia ada riwayat hipertensi, ya. Terus ada riwayat DM, ya, pasiennya juga ada smoker, anemia, misalnya ada trombositopenia, bukan penyakit sistemik ringan yang tidak mengganggu fungsi sehari-hari. Kelas status fisik ASA 3 yaitu penyakit sistem berat dengan gangguan fungsi sehari-hari minimal sedang. Contohnya pasien dengan CKD yang sudah on HD, terus contohnya bisa juga dengan pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol, ya, terus pasien juga dengan congestive heart failure dengan IH kelas fungsional 2 atau 3 gitu ya. Bisa di situ ya. Pokoknya ada fungsi sehari-hari. ASA 4 penyakit sistemik berat yang konstan menetap nyawa. Contohnya pasien dengan shock sepsis misalnya, pasien dengan shock sepsis, terus juga pasien yang dengan ada penurunan kesadaran, itu misalnya SOL, yang konstan mengancam nyawanya. Jadi atau pasien dengan riwayat recent myocardial infarct, itu juga ada resiko. ASA 5 yaitu moribund atau dipikirkan tidak mampu bertahan hidup dalam waktu 24 jam bila tidak dilakukan operasi. Contohnya pasien dengan shock hemorrhagic yang masih ongoing ya. Terus juga pasien dengan luka terbuka itu yang perdarahan hebat, gunshot wound, shock hemorrhagic, biasanya shock kasus trauma ini. ASA 6 untuk donasi organ. Tapi di Indonesia belum ada ya donasi organ itu. Contohnya misalnya kasus-kasus vegetative state di mana udah brain dead, tidak ada harapan hidup lagi, keluarganya biasanya atau pasiennya yang punya riwayat konsen teman mengasih donor, baru dia bisa di ASA 6. Semua ini akan ditambah satu lagi, E namanya, kalau kondisinya atau operasinya itu emergency atau SITO. Itu ya. Terkait semuanya ini bisa dicek di ASA. Kalau di yang ASA physical status yang baru, dia udah membagi menjadi adult, pediatrik, dan obstetrik ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya rasa lebih lengkap. Nanti saya kasih link-linknya. Ini udah dilihat ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6. The addition of E-Dinos emergency surgery. Emergency define
and assisting when delay in treatment of patient will lead to significant increase in trend. Jadi kalau tidak dilakukan, tidak semuanya ya, misalnya operasi emergency tidak semuanya. Yang dibilang adalah kalau misalnya dengan di delay treatment pasien atau surgery, dia akan menambah resiko atau pengancaman nyawa. Jadi kalau fase 1 biasanya normal healthy patient, normal BMI, pediatrik. Nah, kenapa obstetrik itu kok dibedain ya? Jadi kalau obstetrik itu karena dia udah mempunyai adanya jadi orang obstetrik itu dia mempunyai perubahan fisiologi dari fisiologi yang normalnya. Makanya dia akan dibedakan. Contohnya normal pregnancy pun dia masuknya fase 2 karena dia bukan male systemic disease ya, tapi dia ada perubahan fisiologi yang menyebabkan dia hampir mirip sampai dengan penyakit yang sistemik. Gitu. Itu aja dari saya untuk general anestesi pada hari ini. Mungkin ada yang mau nanya dulu, silakan. Oke. Jadi ini sedikit saja untuk general anestesi dan introduksi. Intinya kalau general anestesi kurang lebih konsepnya saja yang harus diketahui general anestesi. Terus nanti juga silakan untuk nanti dibahas di yang berikutnya tentang obat-obat harus dihafal, obat-obat apa saja yang akan digunakan, farmakologinya seperti apa, dihafal juga, dosisnya kalau bisa lebih bagus dihafal. Jadi mulai sekarang coba sambil dibaca-baca, nanti saya share untuk buku-bukunya. Gitu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mungkin Dr. Devita, Dr. Hadir masih ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Dok. Maaf, Dok, masih di mute. Oke. Ya, nanti silakan dibaca-baca bukunya. Kalau ada yang di Morgan itu coba dibaca, mulai dibaca. Kayak fisiologinya di situ enak bacanya. Terus obat-obatnya juga enak dibaca di situ. Jadi nanti bisa nanti kalau ada yang ngerti langsung tanya aja. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Dok.